buah mangga, buah nanas. Yang menjawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kali banyak hutang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Isya berjamaah di Masjid Fastabiqul Khairat ini dengan penuh iman. Salat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum saya melaksanakan sholat tadi saya bincang-bincang dengan Pak Ketua. Gimana Pak pelaksanaan sholat di Fastabiqul? Alhamdulillah. Jadi setiap malamnya diadakan ceramah. Tapi bapak tuh eloknya yang inti-intinya aja. Awak kok belum makan boleh? Ya Pak ya. Jadi di dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan ini terlihat seketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat bersama jamaah. Jadi Jibril berdoa, "Ya Muhammad, maukah engkau mengaminkan doaku? Aku ingin berdoa, maukah engkau mengaminkannya?" Kata Jibril. Jadi Jibril ingin berdoa, maukah engkau mengaminnya? Kata. Apa dia Jibril? Lalu Jibril berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau terima puasa orang yang berpuasa sementara dia tidak berbaikan antara suami istrinya." Mendengar doa ini, Nabi mengaminkannya. Amin, kata. Jadi untuk itu, di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, mari kita antara suami istri kita berbaikan dulu. Minta izin, minta maaf antara suami dan istri kita. Kita siapkan diri kita siapkan kita melaksanakan ibadah puasa ini yang benar-benar bersih. Lalu yang kedua, Jibril berdoa kembali, "Ya Allah, janganlah engkau terima puasa orang yang berpuasa sementara dia tidak berbaikan antara jiran tetangganya." Amin, kata Nabi. Jadi untuk itu, mari kita antara jiran tetangga, mari saling maaf memaafkan. Di dalam memasuki bulan suci Ramadan ini, kita saling kunjung mengunjungi atau mungkin sedang melaksanakan acara walimah, kita saling maaf-maafan agar tidak ada kesalahan kita antara jiran tetangga kita. Yang ketiga, Nabi berdoa, Jibril berdoa kepada
niat baik tadi. Kalau kita berniat buruk, belum kita kerjakan, belum dicatat. Jadi ada baiknya kita ini saling-saling, sering-seringlah berniat untuk baik. Berniat saja kita sudah Allah catat, apalagi kita laksanakan. Jadi untuk itu mari kita pasang niat kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Selanjutnya juga bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan yang penuh ampunan. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita, zahir maupun batin, benar-benar dengan niat hati yang ikhlas melaksanakan ibadah puasa ini, agar kiranya setelah selesainya bulan puasa ini kita mendapat ampunan. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Merugilah kita bulan puasa selesai, bulan puasa habis, tapi kita tidak mendapatkan ampunan. Satu contoh, kita mencuci, kita masukkan pakaian kita ke dalam mesin cuci, setelah itu tetap juga kotor. Nah, jadi rugilah kita sampai umur kita sampai kita tetapi
Di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, mari kita benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena sedekah kita. Orang masuk ke dalam surga itu karena ridhonya Allah. Karena ridho Allah. Makanya di dalam ibadah puasa ini, sholat tarawih sering mengharap ridho Allah, manasku ridho wal jannah. Kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita banyak-banyak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah puasa ini. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Hai Tuhanku, Engkau saja yang maksud, tiada yang lain, dan keriduanku yang aku tuntut, tiada yang lain. Untuk itu kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup atas izin Allah, kita mati atas izin Allah, kita kaya atas izin Allah, kita miskin atas izin Allah, kita sehat juga atas izin Allah. Untuk itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita yakinkan diri kita benar-benar semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari dari hari ke hari dalam ibadah puasa ini kita dekatkan diri kita tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita takut kepada seekor ular, kita takut kepada seekor binatang, kita menjauhinya. Tetapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari semakin kita dekat